Gubernur Jawa Barat tiba di tempat acara. Mohon izin, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil, yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Sekda Provinsi Jawa Barat, Asisten Administrasi, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Humas dan Keprotokol Provinsi Jawa Barat, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hadir secara virtual, Ibu dan Bapak yang kami hormati. Mohon izin Ibu dan Bapak, kami akan melanjutkan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Barat dan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh pejabat BKD Provinsi Jawa Barat. Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2/531-BKD/2020 tentang pengangkatan dan alih tugas pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. AR Faujan SIP MM, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah pada SMKN 13 Bandung. Abdurrahman SPDI, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah pada SMAN 9 Garut. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.209/511-BKD/2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guru ahli muda di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Meira Seidiana Esos. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.24/2991/Dukcapil tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas selaku Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat atas nama Agung Permana Esos. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.209/527/BKD/2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Jonter Manurung MMPD. Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil dicap dan ditandatangani. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50/M tahun 2020, nomor 57/M tahun 2020, nomor 51/M tahun 2020 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi media dan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru ahli utama pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dr. Andes Dodi Rosnaedi MM, Guru Ahli Utama. Dr. Andes Tatang Suryana Permana, Guru Ahli Utama. Dr. Anda Neofoyati, Guru Ahli Utama. Ledianto SPD, Guru Ahli Utama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dicap dan ditandatangani.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.22/948 tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat saudara nama Dr. Andes Haji Dadi Iskandar MM, NIP 19620923 1988 101001, pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D, ke dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dicap dan ditandatangani. Selesai. Selanjutnya, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara-saudari, sebelum memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, maka setiap pegawai negeri sipil yang akan menjadi pejabat struktural atau fungsional wajib dilantik dan mengambil sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Kini ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Ini ikuti bersama-sama. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Bagi yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, tambahnya, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Selesai. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan fakta integritas secara simbolis. Yang pertama kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Dadi Iskandar MM. Selanjutnya, Ibu Dr. Anda Nevoyati. Selanjutnya, Bapak Jonter Manurung MMPD. Dan yang terakhir, Ibu Meiria Sediana Esos. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini, Jumat 18 September 2020, saya, Gubernur Jawa Barat, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudari
akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saudara-saudari. Selesai. Penyerahan petikan keputusan. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, kami silakan. Semua mengambil posisi istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Asisten Administrasi, Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Humas, dan seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang telah bergabung secara virtual, dan seluruh hadirin baik yang dilantik atau yang menyaksikan secara virtual. Yang pertama, tentulah kita panjatkan puji syukur, banyak nikmat hari ini yang kita rasakan. Pertama, nikmat umur kita masih diberi kesempatan untuk hidup sebagai manusia, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan. Kedua, nikmat kesehatan, saya doakan semua yang mendengar virtual dari seluruh Jawa Barat diberi Allah kesehatan, jauh dari COVID, dan tentunya kita harapkan seluruh rakyat Jawa Barat insya Allah jauh dari pandemi secepatnya. Juga saya lihat ada nikmat silaturahim yang dengan keterbatasan kita laksanakan melalui virtual tanpa mengurangi kehikmatan substansi dari acara. Mudah-mudahan di hati sanubari Bapak Ibu semua, kehikmatan acara ini tetap terlaksana dengan baik. Dan tentunya saya melihat ada nikmat jabatan, nikmat kenaikan pangkat, nikmat jabatan baru yang tentunya dengan naiknya jabatan naik pula tanggung jawab. Saya menitipkan 3 pesan. Pesan pertama, selalulah menjaga integritas diri, selalu menjaga kekokohan fondasi dari yang namanya kejujuran. Niatkan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil ini, niatnya adalah untuk melayani masyarakat, bukan lain-lainnya. Apalagi mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak semestinya. Yang kedua, layanilah semua urusan-urusan kita dengan sepenuh hati. Kita ini pelayan rakyat. Rakyat itu ada yang mudah memahami, ada yang butuh waktu memahami, ada yang sabar, ada yang kurang sabar. Tugas kita harus lebih sabar, lebih banyak memahami dengan melayani sepenuh hati, dengan keikhlasan. Diberi apresiasi atau tidak, kita jalankan kemuliaan tugas kita ini. Yang ketiga, jangan lupa terus meningkatkan profesionalisme. Karena zaman sudah berubah, kita harus beradaptasi terhadap situasi baru. Pasca COVID, dunia tidak sama lagi. Dunia mengalami perubahan dari gaya hidup, cara kita melaksanakan pembangunan. Barang siapa yang bisa beradaptasi, insya Allah mereka-merekalah yang akan menjadi pemenang dan penerus pembangunan ini. Rajin-rajin belajar lagi, rajin-rajin memahami yang namanya dunia digital 4.0 di segala aspek kehidupan. Jawa Barat hari ini penuh dengan tantangan.
jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, mengakibatkan terjadinya yang namanya perebutan sumber daya, ingin sekolah gratis, pelayanan kesehatan yang murah, berebut ekonomi di jalan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kepada mereka yang dilantik di dunia pendidikan, saya titip, pendidikan bukan hanya urusan yang lulus mencari kerja mudah, tapi melanjutkan tongkat estafet peradaban. Generasi anak-anak didik kita sedang berada di kawah candra di muka kehidupan. Insya Allah kalau mereka lulus pandemi COVID, suatu hari mereka dewasa, mereka akan menjadi generasi yang paling tangguh, lebih tangguh daripada kita orang tuanya, dan mudah-mudahan itulah lanjutnya dari peradaban kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Barat juga penuh dengan potensi ekonomi yang sekarang sedang kita pulihkan. Oleh karena itu mari kita dorong produktivitas selama AKB, adaptasi kebiasaan baru. Pilihannya hanya dua, kalau mau full lockdown kita tidak akan kemana-mana, ekonomi tidak bergerak, atau kita melakukan lockdown mulut dan hidung kita melalui yang namanya masker, sehingga kita masih bisa produktif, tapi menjauhi yang namanya penyakit dan menjauhi yang namanya COVID. Bapak Ibu yang saya hormati, ada penyesuaian dari cara kita bekerja sekarang, sebagian ada yang di rumah, sebagian tidak bertemu dengan objek yang dilayani. Oleh karena itu saya titip, gaya hidup baru ini jangan mengurangi produktivitas, jangan mengurangi hal-hal yang sifatnya menjadi kewajiban. Bapak Ibu semua tadi sudah disumpah melalui sumpah agama masing-masing, karena apa yang diucapkan mungkin terdengar oleh kami, tapi sebenarnya itulah perjanjian antara Anda dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kalau ada nanti penyelewengan, pergeseran niat, maksud, Tuhanlah yang akan mengetahui dan membalas apa yang kita laksanakan. Mohon kita saling menguatkan di situasi yang sulit ini, tahan hal-hal komentar-komentar yang mengurangi rasa kekompakan dan kebersamaan. Di saat-saat sulit ini, ibarat perang, kita butuh dorongan moral dari pemuka-pemuka agama, dari seluruh tokoh masyarakat, dan dari kita semua. Kunci kemenangan adalah kebersamaan. Kunci kejayaan adalah kekompakan. Dan kunci dari kemenangan seluruhnya adalah persatuan. Mudah-mudahan PNS Provinsi Jawa Barat mah terkenal silih asa, silih asih, silih asuh, ya, silih wawangi, bukan silih siah, silih soeh, silih sieh, saling menyalahkan. Itulah semangat Siliwangi yang harus selalu kita jaga dalam melaksanakan kegiatan masing-masing. Terakhir dari saya betul-betul dari hati yang terdalam mendoakan semua yang hadir ini sehat-sehat dan teruslah menjadi teladan, ya, menjadi contoh, karena hari ini hal yang termahal dalam sosok pribadi kita adalah akhlak atau perilaku. Tidak usah banyak cerita, tidak usah kutip banyak kitab suci, tapi dengan perilaku teladan kita, akhlak kita, insya Allah anak murid kita, masyarakat kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Kami itulah kenapa judul Jawa Barat adalah juara lahir batin, karena hidup ini manusia itu bukan hanya cangkang atau fisik, manusia juga adalah punya jiwa, punya rohani yang harus diisi dengan keseimbangan. Insya Allah itulah semangat Jabar juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Jangan berlama-lama lagi, hari Jumat ini dilantik, esok lusa langsung bekerja, tidak usah banyak adaptasi, langsung laksanakan tupoksi masing-masing. Khususnya kepada sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dukcapil yang tentu harus segera langsung berkegiatan. Kepada Bapak Ibu semua, itulah sedikit isi hati saya, nasihat saya, mudah-mudahan semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, hatur nuhun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ibu dan Bapak kembali ke posisi sikap sempurna.
Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Deden Farid M. Yusuf, kami silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan saya memandu secara agama Islam, bagi yang lain dimohon berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, pada saat ini kami tunduk dan bersimpuh di hadapan-Mu untuk memohon ridho dan inayah-Mu pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tiada lain kami memohon limpahan barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada seluruh pejabat yang sekarang telah dilantik dan diambil sumpahnya kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, taufik, hidayah serta bimbingan-Mu sehingga mampu memikul amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah ungkapan rasa syukur kami, mudahkanlah segala urusan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Hindarkanlah kami dari niat hati yang tidak terpuji, yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Jawa Barat beserta Ibu dan diikuti oleh para tamu undangan lainnya, kami silakan. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.